Shalom, good morning all students. Welcome to Harapan Bangsa 2 School Batam. How are you today? I am wonderful. Okay, great job. Before we learn together, let's pray. Ya, kita akan berdoa sebelum memulai pembelajaran agama hari ini bersama Teacher Pipi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti pembelajaran hari ini dan dapat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, disiapkan buku agamanya. Oke, all student, prepare your book. Buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Jamrut jalan menuju rumah Tuhan. Disiapkan, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini di tema yang baru setelah selesai ulangan harian. Oke, sudah disiapkan bukunya. Oke, great job. Ya, buka halaman 53, anak teacher, pembelajaran ke-7, Allah pencipta keragaman fauna. Halaman 53, Allah pencipta keragaman fauna. Kita akan baca ringkasan materinya, diperhatikan bukunya. Ringkasan materi yang di bawah halaman 53. 53 kita akan baca. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita juga dinyatakan melalui keragaman fauna. Yang kemarin keragaman flora ya. Yang kita sudah ujiankan, sekarang melalui keragaman fauna yang diciptakan untuk kita. Fauna artinya dunia binatang. Tuhan menciptakan binatang dalam 2 kali penciptaan dan dalam 3 kelompok, yaitu hari kelima Tuhan menciptakan binatang yang hidup di udara dan binatang yang hidup di air. Kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat. Nah, manusia sebagai ciptaan yang mulia, yang segambar dan serupa dengan Allah, adalah makhluk yang diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam. Kita lanjutkan halaman 54. Ciptaan, termasuk menjaga dunia binatang, baik binatang yang hidup di udara, di air, maupun binatang yang hidup di darat. Tuhan menciptakan binatang bermacam-macam bentuknya. Ada yang bertubuh kecil, ada yang bertubuh besar, ada yang kakinya pendek, ada pula yang kakinya panjang. Ada yang tidak memiliki daun telinga, ada yang daun telinganya lebar dan besar. Ada yang tubuhnya berbulu lebat, ada yang tubuhnya halus tanpa bulu. Untuk menjaga kelestarian berbagai jenis binatang, pemerintah mendirikan Suaka Marga Satwa, yaitu tempat untuk melindungi berbagai jenis binatang dari kepunahan. Di kota-kota kecil biasanya juga ada semacam Suaka Marga Satwa, tetapi lebih sederhana dan jenis binatangnya kurang lengkap. Biasanya dinamakan kebun binatang. Nah, di Solo ada Taman Satwa Tarujuruk. Di Jogja, Kebun Binatang Gembira Loka. Di Jakarta, Kebun Binatang Ragunan dan sebagainya.
Untuk kelangsungan hidupnya, binatang membutuhkan makan. Sebagian besar binatang makan tumbuh-tumbuhan, misalnya hewan ternak, kambing, lembu, kuda, rusa makanannya rumput. Ayam dan burung makanannya biji-bijian. Kelinci makanannya kangkung dan wortel. Semua yang disediakan oleh Tuhan boleh dimakan. Tentu saja selama ada manfaatnya bagi tubuh dan diolah dengan benar. Sebagai bahan pangan, binatang mengandung protein hewani, yaitu protein yang didapat dari binatang. Kecuali dimanfaatkan sebagai bahan pangan, binatang juga bermanfaat yang lain bagi manusia. Misalnya, diambil tenaganya, kerbau untuk membajak sawah, lembu untuk menarik gerobak, kuda untuk menarik pedati, dan unta sebagai alat transportasi dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan halaman 55 ya. Kemudian manfaatnya untuk menjaga rumah dari pencuri. Halaman 55 ya. Anjing dan burung jenis tertentu. Untuk menjaga rumah dari tikus, yaitu kucing. Agar hidup ini terus berlangsung, maka yang menjadi sumber-sumber makanan bagi manusia, yaitu tumbuhan dan binatang, harus dijaga dan dipelihara. Usaha manusia tersebut dapat dinyatakan melalui peningkatan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta usaha penanggulangan penyakit pada hewan. Nah, dalam kitab Mazmur 36 ayat 6-8, Raja Daud bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan manusia dan binatang. Dan dalam Mazmur 104 ayat 10-25, Raja Daud memuji kebesaran Tuhan atas pemeliharaan yang diberikannya kepada semua binatang ciptaannya. Karena itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui usaha merawat, menjaga, dan mengusahakan alam ciptaan dengan baik dan benar. Baik flora maupun fauna harus kita jaga dan rawat agar ciptaan Tuhan yang semula amat baik tetap dalam keadaan baik. Oke. Paham anak-anak teacher semuanya? Ya, kita belajar tentang fauna, yaitu tentang binatang ya. Tentang dunia binatang, bahwa Tuhan mau supaya kita merawat, kita menjaga keberlangsungan hidup juga fauna yang ada di sekitar kita. Nah, tugasnya post-test ini dikerjakan ya, halaman 55 post-test dikerjakan. Pasti mudah bagi kalian. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan suaka marga satwa? Tadi kita sudah baca. Kemudian nomor 2, sebutkan ciptaan Tuhan yang menjadi sumber makanan bagi manusia. Ya, dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti difoto dan dikirim ke teacher. Ya, kemudian halaman 56. Halaman 56 itu ada lembar pengamatan sikap. Ya, perhatikan gambar di atas. Nomor 1, sedang apakah mereka? Sedang membawa binatang, yaitu binatang harimau yang sedang dibawa mereka. Binatang harimau itu dilindungi. Ya, tapi mereka melakukan perburuan liar. Ya, mereka melakukan perburuan liar binatang
yang hampir punah, ya kan? Nah, yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang perbuatan mereka? Perbuatannya sangat tidak terpuji. Karena nanti nomor 3, jelaskan akibat dari perbuatan tersebut. Binatangnya yang diburu setiap hari bisa punah. Nah, dituliskan ya. Paham ya anak-anak teacher ya? Ya, apa yang mereka lakukan? Melakukan perburuan liar. Berburu. Liar itu apa? Tidak ada izin ya dari pemerintah. Karena itu binatang dilindungi. Bagaimana pendapatmu tentang perbuatan mereka? Ya, perbuatan mereka sangat tidak terpuji. Ya, karena nomor 3, jelaskan akibat dari perbuatan tersebut. Binatang yang diburu setiap hari dapat menjadi punah. Punah itu artinya tidak ada lagi. Nah, oke, paham anak-anak teacher? Ditulis, nanti difoto dan dikirim ke teacher. Oke, great job semuanya. Kemudian halaman 57 ada lembar pengamatan sosial. Binatang di bawah ini sangat bermanfaat bagi kita, tetapi kita juga harus merawatnya dengan baik agar mendatangkan manfaat yang maksimal. Sebutkan manfaatnya dan bagaimana cara merawat yang benar. Yang pertama, itu binatang apa, Nak? Dia bawa apa? Wortel. Itu adalah kelinci. Manfaatnya apa? Iya, manfaatnya sebagai protein hewani, ya kan? Cara merawatnya diberikan makan. Apa makanannya? Wortel. Iya, dibersihkan kandangnya, diberikan tempat yang bagus, ya kan? Itu cara merawatnya. Apalagi nomor 2, manfaatnya apa? Binatang apa itu? Ayam. Iya, ayam manfaatnya apa? Sebagai protein hewani. Cara merawatnya juga dipelihara, diberi makan, ya, diberi minum. Ya, oke. Mudah sekali anak-anak teacher dapat memahami kan? Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Tugasnya dikerjakan, ditulis dengan rapi dan kemudian dikirim ke teacher. Oke. Paham anak-anak teacher? Oke, great job semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami semua. Kami sudah mengakhiri pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami belajar tentang keberagaman fauna, bagaimana juga Tuhan hadir juga melalui keberagaman fauna. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti sebagai manusia, Tuhan memberikan tanggung jawab untuk merawat dan memelihara fauna yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati kami dengan hikmat dan pengertian supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dengan juga memelihara fauna yang ada di sekitar kami. Berkati semua kami dalam pengertian, juga dalam pengerjaan tugas, diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta perlindungan Tuhan ada bagi kami, sehingga kami semua dijauhkan dari segala yang jahat, diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semua anak-anak teacher sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, tetap semangat, kerjakan tugasnya dan dikirim ke teacher Pipi. Oke, terima kasih juga kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.